Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi pada lattice parameter pada surface atom ketika kita merubah material bulk menjadi material nano. Tadi kita sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa surface atom ini akan mengalami penurunan lattice constant. Jadi jarak dia ke atom setelahnya menjadi lebih dekat, ya. Seperti yang digambarkan di sini. Nah, di sini kita akan lihat lebih detail lagi. Sekarang Anda bayangkan suatu atom, misalnya silikon, ya. Silikon punya 4 elektron terluar. Jadi supaya sempurna dia harus berikatan dengan 4 elektron, ya. Jadi kalau misalnya dia di surface, ya, jadi dia share elektron ini, ya, sehingga menjadi 8. Ya. Jadi 4 elektron terluar. Nah, 4 elektron tersebut akan di-share dengan ikatan kovalen dengan silikon atom yang menjadi tetangganya, seperti yang digambar di sini. Nah, kalau silikon ini ya. Nah, ini misalnya ini dianggap permukaan, ya. Nah, sekarang bayangkan kalau silikon atom yang ada di permukaan ini menjadi surface atom, maka ada satu ikatan yang tidak punya pasangan. Nah, ini ikatan-ikatan yang di luar yang nggak punya pasangan inilah yang disebut dengan yang namanya dangling bond, ya. Atau unsatisfied bond, karena dia nggak punya pasangan, namanya dangling bonds. Akibat dari dangling bonds ini adalah ikatan dari atom di permukaan tersebut tidak simetris, ya. Karena ini dari sini itu nggak ada yang narik, yang di luar, yang dari sini nggak ada yang narik, sedangkan tangan yang di sini itu ditarik dari atom yang di sini, ya. Bisa dibayangkan, ya. Jadi ada 4 gaya yang bekerja di sebuah atom tersebut. Di sini ada dari sini, sedangkan kayaknya saya perlu ganti warna. Kenapa ini? Oke. Ya. Yang di sini itu nggak ada yang narik karena di atasnya tidak ada atom, sedangkan yang tangan yang 3 lagi, yang di sini itu ada yang narik. Jadi gayanya itu tidak simetris karena tidak ada gaya yang narik dari luar, dari permukaan. Akibatnya atom yang ada di permukaan ini akan tertarik ke dalam. Jadi dia akan tertarik ke dalam sehingga jarak dia dengan atom yang di sini itu akan menjadi lebih dekat dari yang seharusnya gara-gara adanya dangling bond ini. Ya. Jadi dia akan mengalami degradasi. Jadi jaraknya akan menjadi lebih dekat. Di sini Anda bisa lihat, ya. Jarak ini dengan sini itu hampir dekat sekali, terus yang di sini dekat. Nah, di sini balik normal lagi. Nah, ini yang bulk, yang di dalam. Ya, jaraknya menjadi lebih jauh dibandingkan dengan jarak di sini dan di sini. Jadi sekarang bisa Anda bayangkan jika ukuran silikon ini terus diperkecil, ya, sehingga surface atomnya semakin banyak, ya, sehingga akhirnya seluruh ikatan di partikel tersebut, ikatan jarak-jaraknya ini mengalami penurunan karena ukurannya diperkecil. Jadi seperti yang Anda lihat di gambar ini. Jadi akan mengakibatkan secara umum lattice konstannya itu akan turun. Jadi
Jadi tadi kita sudah membahas efek dari nanostructuring, efek dari membuat material nano, ukuran material nano terhadap parameter Kisi atau lattice constant. Jadi lattice constant ini mengalami penurunan ketika material dirubah ke material nano karena adanya dangling bond di surface atom. Ya, bukan berarti di material yang besar, material biasa tidak punya dangling bond. Ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Karena surface atom yang semakin banyak pada material nano, maka efek dangling bond ini akan lebih terasa pada material nano dibandingkan dengan material bulknya. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi pada surface energi ketika material dirubah ukurannya ke ukuran nano. Jadi surface energi di sini atau gamma didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk membuat permukaan baru. Jadi kalau Anda masih ingat pelajaran termodinamika atau sedang belajar termodinamika, surface energi ini berhubungan dengan Gibbs free energy melalui persamaan berikut. Ya. Jadi di sini kita tidak akan menghitung persamaan termodinamika, tapi saya harapkan Anda mengerti konsepnya surface energi ini dan apa hubungannya dengan Gibbs free energy. Sedangkan Gibbs free energy adalah energi dari sistem termodinamika yang tersedia, energi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan. Jadi yang didefinisikan sebagai entalpi atau H dikurang temperatur kali entropi, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita tidak akan melakukan perhitungan termodinamika. Jadi tapi Anda perlu paham kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti itu dari sudut pandang termodinamika. Sekarang yang semoga masih ingat ya, entropi itu apa, entalpi itu apa, atau yang sedang mengambil mungkin kita coba ulang sedikit ya. Entropi itu banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Jadi itu biasanya entropi itu di kekacauan, seberapa kacau sistem Anda, itu juga bisa didefinisikan seperti itu. Sedangkan entalpi adalah jumlah internal energi. Jadi energi dalam untuk sistem dalam sebuah sistem untuk melakukan kerja pada tekanan tetap. Jadi ini pengertian entalpi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hubungannya ukuran sebuah material dengan sifat-sifat termodinamika tersebut? Apa hubungannya dengan Gibbs free energy, entalpi, entropi, dan segala macamnya? Jadi mari kita lihat apa yang terjadi pada sifat termodinamika jika material kita potong menjadi dua. Jadi di depan sudah dibahas bahwa Gibbs free energy adalah fungsi dari entalpi, entropi, dan temperatur, dan Gibbs free energy ini berhubungan dengan surface energy. Jadi yang terjadi adalah ketika kita memotong material menjadi dua, ya, jadi Anda mempunyai surface baru, ya. Yang terjadi adalah entalpi berubah, ya, karena internal energi pada material tersebut berubah gara-gara terbentuknya dangling bond yang baru. Jadi di sini akan terbentuk dangling bond, di sini akan terbentuk dangling bond. Nah, ini itu akan mengganti entalpi gara-gara internal energi atau U U yang dilambangkan dengan U, karena entalpi itu adalah internal energi ditambah pressure, tekanan kali volume. Jadi gara-gara terbentuk dangling bond, maka internal energi naik, otomatis H-nya juga naik, ya.
Jadi ketika kita memotong material menjadi dua, ya, pada temperatur dan tekanan konstan, ya, ini akan menyebabkan internal energi naik karena terbentuknya dangling bond. Jadi ini terjadi kalau temperaturnya nggak kita ganti-ganti. Jadi temperatur sama tapi kita potong, maka terbentuk dangling bond, terbentuk permukaan yang baru yang otomatis kita punya dangling bond baru. Ini menyebabkan internal energi naik, energi dalam naik, sehingga entalpi kita juga naik, ya.